Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwirianti dengan nomor NIM 18720500094 dari semester 5 Fakultas Pendidikan, program studinya yaitu Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Uza Sukmana SPD MPD, selaku mata kuliahnya yaitu Ekonomi Pendidikan. Di sini saya akan memilih tema yaitu positif dan negatif otonomi daerah bagi kemudahan akses mendapatkan pendidikan dan pemerataan mendapatkan pendidikan. Nah, baik, di sini yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian otonomi daerah. Yang dimana pengertian daerah otonom dan otonomi daerah ini adalah suatu sistem pemerintah di mana terjadinya pelimpahan kekuasaan dan serta wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada organisasi non pemerintah yang berada di daerah tersebut. Nah, dalam sistem pemerintah pusat ini mempunyai sebuah tugas tertentu yang pengembangannya di daerah, yang mana pemerintah daerah juga merupakan sebuah pemerintah yang bukan berdaulat sendiri. Nah, semua peraturan ini yang ada sesuai dengan koordinasi dengan pemerintah pusat dan dapat juga berarti pelimpahan wewenang pemerintah pusat. Nah, sebagai mesti di Indonesia ini adalah sebuah negara kesatuan yang dimana di Indonesia ini memiliki sebuah unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi wilayah berupa daratan dan lautan ini yang ada di dalamnya terdapat ribuan pulau. Termasuk juga di negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dengan demikian juga perlu adanya pengaturan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar dan merata. Nah, dengan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah, Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang 1945 hasil amandemen pasal 18. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimana tentang otonomi daerah dan beberapa peraturan pemerintah. Nah, tentu saja dalam sistem ini tidak ada yang sempurna dan juga ada dampak positif dan serta negatifnya dari otonomi daerah. Sini ada dampak positif dari otonomi daerah. Yang pertama ini kan sosial budaya lebih berkembang. Jadi sosial budaya lebih kembang ini adalah sebuah adanya otonomi daerah ini dari setiap aspek daerah dapat kita kembangkan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengizinkan pengembangan daerah selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak melangkahi sebuah tugas dan wewenang pemerintah pusat. Dan oleh karena itu dapat kita kembangkan menjadi sebuah aspek yang dimana aspek kehidupan sosial budayanya ini untuk kesejahteraan. Misalnya pengembangan kesenian daerah yang bisa menjadi lebih maju dengan dikenal dengan mancanegara atau pengembangan produk makanan khas daerah. Nah, selanjutnya yang kedua ini pertahanan dan keamanan. Jadi di dalam daerah ini khususnya memberbataskan dengan wilayah negara lain yang merupakan ujung tombak di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah melalui pemerintah daerah akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada. Dengan demikian, jika keinginan untuk memisahkan diri atau menjadi bagian dari wilayah negara lain yang terlihat lebih maju dapat diredam. Pemimpinan daerah dapat dengan mudah mengatur sebuah pertahanan keamanan wilayah karena cakupan yang lebih kecil. Selanjutnya ada potensi daerah berkembang. Jadi dengan adanya otonomi daerah ini, semua potensi daerah juga dapat berkembang. Selain sosial budaya yang disebutkan di atas, juga potensi lainnya. Misalnya pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam yang berkaitan dengan pencaharian pendudukan, sumber daya alam yang berkaitan dengan ekspor impor dan sebagainya.
Selanjutnya ada kewenangan daerah atas kebijakan tertentu. Jadi maksudnya ini adalah di setiap wilayah Indonesia mempunyai ciri khas tertentu. Dan juga apalagi jika suatu daerah ini mempunyai sejarah dan latar belakang yang tidak sama. Nah, dengan adanya otonom daerah ini membuat sebuah pemerintah daerah mempunyai kebijakan atas kebijakan tertentu yang mana yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Selanjutnya ada daerah yang lebih maju. Jadi dengan adanya daerah yang lebih maju ini, setelah kita dalam suatu daerah mempunyai kewenangan sendiri, dapat mengembangkannya potensi daerah masing-masing dan sosial budaya yang lebih maju, maka diharapkannya daerah yang lebih maju. Dengan daerah yang lebih maju ini tentunya akan mendukung sebuah negara yang lebih maju pula. Dengan meningkatkannya pendapatan daerah, sumbangan yang terdapat pendapatan nasional juga meningkat. Selanjutnya ini ada mudahnya mengelola sumber daya. Nah, di mana sumber daya ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam yang di daerah lebih mudah dikelola. Nah, contohnya ini misalkan jika suatu daerah mempunyai sumber daya laut yang beragam, maka pemerintah daerah juga mengelola wisatanya, mengelola perikanannya, mengelola perbatasan lautnya dan sebagainya. Jika semuanya ini diatur, maka pemerintahan pusat juga belum tentu semua akan tertangani dengan baik. Karena tugas pemerintah pusat ini juga menjadi lebih banyak. Nah, selanjutnya ini ada efisiensi waktu, yang dimana otonomi daerah ini membuat waktu pembangunan negara menjadi efisien. Dengan segala sesuatu ini bisa kita lakukan dengan sendiri oleh daerah langsung yang diputuskan dan dijalankan. Nah, oleh karena itu, setiap wilayah provinsi, kecamatan, dan dinas-dinas yang mengenai bidang-bidang tertentu. Ada pengadilan tingkat kecamatan dan ada pula kepolisian tingkat kecamatan. Selanjutnya ada efisiensi biaya, yang dimana efisiensi biaya ini adalah selain waktu juga bisa dampak dari positif ini efisiensi waktu. Misalnya jika seorang ingin membuat akte kelahiran harus langsung sampai ke pemerintah daerah. Nah, berapa biaya yang harus dikeluarkan itu hal tersebut. Apalagi jika orang tersebut tinggal jauh dari pemerintah pusat negara. Dia juga membutuhkan sebuah biaya mulai dari mengurus di tingkat daerah paling rendah hingga perjalanan ke pusat. Selanjutnya ada desentralisasi kekuasaan. Jadi dari desentralisasi kekuasaan ini, otonomi daerah memberikan sebuah kesempatan kepada contoh penerapan asas desentralisasi kekuasaan, yang dimana kekuasaan ini tidak hanya ada pada pemerintahan pusat, ada pembagian wewenang dan fungsi. Dengan demikian pemerintah dapat menyerap semua aspirasi masyarakat dari bawah. Pemerintah pusat juga tidak menjadi pemerintah otoriter dan kekuasaan yang tidak terbatas. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas layanan publik, yang dimana otonomi daerah ini meningkatkan kualitas layanan publik seperti yang disebutkan sebagai kebutuhan masyarakat secara administratif dapat mempersingkat waktu dan biaya. Selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan. Jadi dalam sesuai dengan tujuan otonom daerah ini diharapkan otonomi ini tercapai peningkatan kesejahteraan yang akan di setiap daerah akan berlomba-lomba kreatif menggali semua potensi yang dimiliki untuk menjadi lebih baik. Nah, potensi yang segala bidang ini akan digali untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini bisa kita lihat dari aspek yaitu aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya ada pemerataan pembangunan. Nah, jika semuanya ini diatur oleh pusat, ada kemungkinan beberapa daerah jauh dari jangkauan akan tertinggal. Dan akan kemungkinan daerah mempunyai sumber daya baik tertinggal karena semua manusia, semua yang daerah hasilkan dibagi rata dengan tidak adil, atau yang paling buruk adalah perlakuan tidak adil terhadap pembangunan suatu daerah karena sebab kelompok atau golongan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, otonomi daerah kemungkinan yang akan telah disebutkan diminimalisir, pemerataan pembangunan dapat lebih diwujudkan serta peran serta pemerintah daerah dan masyarakatnya masing-masing. Selanjutnya di sini di sampingnya juga ada dampak dari negatifnya.
Yang pertama ini ada daerah miskin lambat perkembangan. Jadi daerah miskin ini yang mempunyai sebuah potensi dan sumber daya yang kurang, menjadi lambat perkembangannya. Nah, hal ini dikarenakan setiap daerah perlombaan mengembangkan wilayah masing-masing tanpa memperdulikan wilayah lain. Seperti halnya ini, sebaiknya pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya berusaha menggali sebuah kreativitas dari sumber daya manusia. Kedua ini menyulut konflik antar daerah. Dalam pengembangan wilayah masing-masing dapat menyebabkan sebuah konflik antar daerah. Apalagi juga daerah keterbatasan wilayah dan sumber daya alam adalah di perbatasan, yaitu untuk menjaga sebuah keutuhan NKRI yang harus kita tanamkan. Selanjutnya adalah tidak ada koordinasi antar daerah. Nah, di sini sama halnya dengan negatif yang pertama. Nah, karena masing-masing daerah ini mempunyai sebuah wewenang, maka tidak ada koordinasi antar daerah. Kerjasama atau koordinasi ini hanya dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan kepala daerah atau pemerintah daerah. Selanjutnya ada kesenjangan sosial, yang dimana kesenjangan sosial ini terjadi khususnya pada wilayah yang berdekatan, tapi berbeda pemerintahan. Misal antara wilayah Jakarta dengan penyanggaannya. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan sebuah konflik sosial jika dibiarkan. Selanjutnya pengawasan yang berkurang. Pengawasan yang berkurang ini adalah sebuah kebijakan yang mana kepada daerah membuat penguasaan berkurang. Dampak positifnya ini pemerintah daerah, maka mereka akan berkembang dengan positif karena meningkatkan sebuah kreativitas. Bagi pemerintah daerah yang buruk, pengawasan yang sedikit menyebabkan praktik yang dapat menyimpang. Selanjutnya ada faktor negatifnya, yaitu penjabat daerah sewenang-wenangnya. Jadi penjabat daerah yang sewenang-wenangnya dan melupakan aspirasi rakyat dapat terjadi jika pengawasan terhadap daerah ini kurang. Hal ini sekarang bisa kita minimalisir karena masyarakat sudah cukup cerdas melakukan sebuah melek teknologi segala sesuatu yang salah dapat di-share dengan cepat di kemudian pemerintah pusat. Yang terakhir ini ada sibuknya dengan wilayah sendiri. Jadi dalam sistem pemerintahan daerah akan cenderung dengannya wilayahnya sendiri, memungkinkan sikapnya empati terhadap wilayah lain. Padahal seharusnya ini negara kesatuan, semua kejadian di wilayah mana saja menjadi tanggung jawab bersama untuk diatasi. Itulah sebuah dampak positif dan negatif dari otonomi daerah. Di sini ada sebuah tujuan otonomi daerah yang mana dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ini adalah sebuah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah. Hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya asing daerah. Yang pertama ini tujuannya yaitu meningkatkan pelayanan umum. Meningkatkan pelayanan umum ini yaitu mengacu pada masyarakat yang berada pada suatu daerah tertentu yang menjalankan sebuah otonomi. Dengan adanya otonomi ini diharapkan sebuah pelayanan untuk masyarakat umum dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat umum dapat terlayani secara maksimal. Contohnya ini akan memberikan respon cepat bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan, sehingga manfaat otonomi ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam pelayanan yang maksimal dan memadai juga membuka akses untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Nah, dalam suatu daerah ini dapat mengelola sebuah rumah tangganya masing-masing, tentunya penggunaan hak dan wewenang yang tepat dan bijak. Nah, sangat berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini ada meningkatkan sebuah daya asing daerah. Daya asing daerah ini bukan saling menjatuhkan orang lain. Nah, dengan adanya otonomi, maka kearifan lokal suatu daerah akan muncul dan memberi sebuah warna terhadap keanekaragaman, kekhususan, serta keistimewaan dalam suatu daerah. Nah, keberagaman ini mengacu pada semboyan yang berbeda-beda tetapi tetap satu, yang atau dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi dengan secara umum tujuan utamanya ini diberlakukannya kebijakan otonomi daerah ini yaitu untuk berbagai tugasnya pemerintahan pusat agar pemerintahannya lebih berkonsentrasi dalam merumuskan kebijakan yang bersifat umum, menyeluruh dan berskala besar serta lebih mendasar. Juga ada prinsip-prinsip dari otonomi daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan, yang dimana prinsip kesatuan ini yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat lokal. Atau pelaksanaan otonomi daerah ini akan menguatkan aspirasi masyarakat setempat serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan juga memajukan kesejahteraan masyarakat lokal itu sendiri. Yang kedua ini prinsip nyata, yang dimana prinsip nyata ini adalah pemberlakuan otonomi pada suatu daerah yang dijalankan secara nyata sesuai dengan tugas, wewenang, serta kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Yang ketiga ini prinsip penyebaran. Prinsip penyebaran ini adalah yang memberikan sebuah kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berperan aktif, kreatif, inovatif dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dimiliki. Dalam hal ini desentralisasi dilaksanakan berdasar asas dekonsentrasi. Yang keempat, prinsip bertanggung jawab. Nah, maksud dari prinsip bertanggung jawab ini adalah yang dimana fokus pada sistem penyelenggaraan otonomi suatu daerah. Prinsip ini juga harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang diberikan kepada dari otonomi. Nah, yang terakhir ini ada prinsip pemberdayaan, yang dimana prinsip bertujuan untuk peningkatan daya guna serta hasil guna dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di suatu daerah. Dengan secara khusus terdapat pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat daerah setempatnya. Itulah dari prinsip-prinsip otonomi daerah. Dan ada pemerataan pendidikan. Nah, jadi yang dimaksudnya ini adalah kesempatan bagi anak untuk mendapatkan sebuah pendidikan dan keadilan dalam memperoleh sebuah pendidikan yang sama dalam ruang lingkup masyarakat. Hal ini harus diperoleh agar tidak adanya perbedaan atau kecemburuan dalam aspek pemerataan pendidikan. Nah, dalam kejadian tersebut tentunya kita tidak diharapkan karena akan menimbulkan sebuah konflik antara masyarakat. Pendidikan di Indonesia tentunya bisa menjadi sebuah wadah bagi pembangunan bangsa agar didik untuk meningkatkan sebuah potensi masing-masing. Maksudnya ini tertuang pada Undang-Undang 1945 yang memajukan kesejahteraan umum dan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan, sebaran sekolah tidak merata, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar yang tinggi. Yang terakhir, royanisasi IDUS 2016. Nah, jadi dalam persoalan yang pemerataan yang sudah saya sebutkan ini, yaitu paling sering dengan terjadinya tingkat ekonomi masyarakat, yang dimana dalam dunia pendidikan tingkat ekonomi ini sangat penting. Hal ini dibuktikan karena semakin rendahnya ekonomi juga semakin susahnya mencari sebuah sekolah. Karena ini sekolah yang menjadi fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang berkualitas, dan serta layanan yang serba ada, itu semuanya menggunakan sebuah biaya. Hal ini juga sangat berat bagi orang-orang yang kurang mampu atau di daerah yang tertinggal, sehingga banyak masyarakat memilih jalan untuk tidak melanjutkan sebuah pendidikan untuk anaknya. Dengan faktor inilah membuat tidak meratanya pendidikan di Indonesia.
Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.